Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21. Kita mencoba perhitungan PPh ini dengan menggunakan peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru dengan PTKP yang terbaru. Semoga paparan kali ini akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum kita melakukan penghitungan PPh pasal 21, ada baiknya kita lihat dulu pengertian dari pajak penghasilan itu sendiri. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa yang namanya pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sementara itu, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik berasal dari dalam negeri, dari Indonesia maupun dari luar negeri, dari luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Itulah pengertian dari penghasilan. Kemudian tentang objek pajak. Yang disebut objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat dikenakan pajak. Dalam hal ini, karena yang akan kita lakukan adalah pajak penghasilan, maka objek pajak ini adalah pajak penghasilan dari seseorang atau badan. Sahabat semuanya, di dalam penghitungan pajak penghasilan ini ada beberapa konsep yang kita biasa tahu. Yang pertama, ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kita tahu bahwa dari semua penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak, tidak semuanya digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Terdapat beberapa penghasilan yang tidak dikenai pajak. Biasanya dikurangkan dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, besaran PTKP ini ditentukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia. Untuk tahun 2021, ketika kita akan melakukan penghitungan pajak, maka tabel PTKP yang kita gunakan adalah tabel PTKP yang terbaru. Karena hingga tahun 2021 belum ada aturan baru terkait dengan PTKP, maka besaran PTKP 2021 itu masih menggunakan PTKP tahun 2016. Kita tahu bahwa sampai dengan sekarang PTKP tahun 2016 adalah PTKP yang terbaru dari pemerintah Republik Indonesia. Dalam tabel ini kita bisa lihat tabel PTKP 2016, status wajib pajak dengan besaran PTKP-nya. Saya ambilkan contoh, TK-0 berarti untuk wajib pajak dengan tanggungan 0 atau wajib pajak yang tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Kemudian ada TK-1, itu artinya wajib pajak ini tidak kawin. Kemudian ada tanggungan 1, mungkin 1 itu saudara ataukah orang tua atau siapa. Itu besaran PTKP-nya juga sudah tertera di situ. TK-2 berarti wajib pajak yang tidak kawin dengan ada tanggungan 2, demikian seterusnya. Nah, sementara itu ada yang K, berarti ini diperuntukkan untuk wajib pajak yang kawin atau sudah menikah.
Bisa kita lihat tabelnya, wajib pajak yang sudah menikah dengan tanggungan 0, kemudian wajib pajak yang sudah menikah tanggungan 1 dan seterusnya. Kemudian K garis miring I garis miring 0 itu berarti diperuntukkan bagi wajib pajak dengan istri atau pasangan yang sudah bekerja atau yang sedang bekerja. K garis miring I garis miring 1 itu artinya bagi wajib pajak yang sudah menikah, punya istri dengan tanggungan anak 1. Nah, kita bisa amati semuanya di situ garis miringnya KI, kemudian 1, K garis miring I 2, K garis miring I 3. Nah, dalam peraturan perpajakan di Indonesia, tanggungan paling banyak yang bisa ditanggung oleh wajib pajak adalah untuk mendapatkan PTKP paling banyak adalah 3 orang. Bagaimana kalau misalnya tanggungannya lebih dari 3? Maka tetap yang diakui hanyalah 3 saja. Demikian pengaturan PTKP yang kita pergunakan hingga tahun 2021 ini masih menggunakan PTKP tahun 2016 karena itu adalah PTKP yang terbaru hingga saat yang sekarang. Selanjutnya adalah tarif pajak penghasilan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dalam negeri diatur sebagai berikut. Anda bisa saksikan bersama-sama. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan di atas 500 juta itu kena tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama lihat contoh kasus. Tuan Yusuf, seorang pegawai yang telah menikah dengan seorang istri yang tidak bekerja, dan ia memiliki 3 orang anak. Setiap bulan ia mendapatkan gaji sebesar 10 juta dan tunjangan jabatan sebesar 2 juta. Ia juga harus membayar iuran dana pensiun per bulannya sebesar Rp500.000. Nah, dari hal itu hitunglah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Tuan Yusuf dalam 1 tahun pajak. Mari kita mulai penghitungan PPh ini. Yang pertama, kita harus lakukan perhitungan PKP dulu. PKP itu berarti penghasilan kena pajak Tuan Yusuf. Dalam menghitung pajak ini, semua penghasilan dari wajib pajak kita harus hitung dalam setahun. Kita hitung setahunkan. Dari kasus soal di atas, gaji dari Tuan Yusuf adalah 10 juta. 10 juta dikalikan 12 bulan, itu menjadi 120 juta. Ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar 2 juta dikalikan 12 menjadi 24 juta. Sehingga jumlah penghasilan kotor dari Tuan Yusuf adalah 144 juta rupiah. Selain penghasilan, Tuan Yusuf juga harus membayar iuran dana pensiun. Setiap bulan 500 dikalikan 12 bulan menjadi 6 juta rupiah. Sehingga penghasilan kotor yang 144 juta itu dikurangi dengan iuran pensiun sebesar 6 juta, diperoleh jumlah penghasilan bersih sebesar 138 juta rupiah. Setelah penghasilan bersih selama 1 tahun kita ketahui, maka berikutnya penghasilan itu kita kurangkan dengan PTKP, dengan penghasilan tidak kena pajak.
Tuan Yusuf adalah wajib pajak pribadi, kemudian beliau kawin dan memiliki 3 orang anak. Kalau kita melihat sesuai dengan tabel yang ada dalam PTKP 2016, maka PTKP yang diperoleh oleh Tuan Yusuf adalah 72 juta rupiah. Sehingga kita bisa hitung penghasilan kena pajak atau PKP Tuan Yusuf adalah 66 juta rupiah. Ini adalah angka yang akan dikenai tarif pajaknya. Mari sekarang kita lakukan perhitungan PPh terutang berapakah yang harus dibayarkan oleh Tuan Yusuf dalam 1 tahun. Yang pertama, kita harus ingat di sana ada perhitungan lapisan PKP untuk tarif pajak Tuan Yusuf. Anda bisa amati bersama-sama di sana. Kemudian kita langsung lihat tadi penghasilan kena pajak Tuan Yusuf adalah 66 juta rupiah. Berarti 66 juta rupiah ini kalau kita amati kena tarif pajak sebesar 15%. Bagaimanakah perhitungan PPh-nya? Kita amati bersama bahwa tarif 15% itu berada pada tingkatan yang nomor 2. Maka dalam menghitungnya pun kita harus membuat 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, 5% dikalikan 50 juta terlebih dahulu. Kenapa? Karena 50 juta itu adalah lapisan tertinggi dari lapisan pertama. Sehingga diperoleh 5% dari 50 juta adalah 2.500.000. Kemudian di lapisan yang kedua, 15% dikalikan 16 juta rupiah. Kenapa pengalinya adalah 16 juta rupiah? Nah, kita bisa tahu ini berasal dari angka 66 juta rupiah milik Tuan Yusuf dikurangi dengan angka 50 juta rupiah. Itu adalah 16 juta rupiah. Sehingga 15% dari 16 juta rupiah adalah 2.400.000. Kemudian perhatikan PPh yang harus dibayar oleh Tuan Yusuf berapa? 2.500.000 ditambah dengan 2.400.000. Jumlahnya adalah 4.900.000 rupiah. Demikian juga jika misalnya ada seorang wajib pajak yang memiliki penghasilan kena pajak sampai misalnya 400 juta rupiah, maka tentu lapisan penghitungannya pun tentu lebih banyak lagi, sampai 3 lapis. Oke, demikian, mudah-mudahan sampai di sini bisa kita pahami bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Apabila dirasa bermanfaat, silakan like, berbagi dengan teman yang lain, serta jangan lupa subscribe untuk bisa mendapatkan video-video bermanfaat yang lain di dalam channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.